Dalam merintis sebuah usaha tidaklah mudah seperti apa yang dibayangkan. Sama halnya dengan Bapak Haritanu Sudibyo, salah satu konglomerat dan pengusaha media terkenal seperti MNC TV, RCTI, Global TV, dan iNews TV. Selain itu, Bapak Hari juga sebagai pemilik Indovision dan beberapa media cetak yaitu Harian Seputar Indonesia dan Majalah Ekonomi. Dan berbagai stasiun radio, salah satunya adalah stasiun radio Trijaya FM. Berbagai usaha di bidang keuangan, perbankan, properti, pupuk, dan juga pertambangan. Bahkan kekayaan Bapak Hari pun mencapai miliaran juta rupiah. Pada masa krisis ekonomi Indonesia, pasca tumbangnya Orde Baru, beliau melalui perusahaan banyak melakukan penggabungan dan akuisisi. Pada tahun 2000, perusahaan Bakti Investama mengambil alih sebagian saham Bimantara Citra dan kemudian namanya diubah menjadi Global Mediacom. Semenjak pengambilan alih tersebut, Pak Hari kemudian terjun ke dalam bisnis media penyiaran dan telekomunikasi. Bapak Hari kemudian menjadi Presiden Direktur Global Mediacom, tepatnya pada tahun 2002. Bapak Haritanu Sudibyo memiliki kemampuan untuk menentukan perusahaan-perusahaan media mana yang berpotensi untuk berkembang. Di samping itu, banyak orang yang mengakui bahwa kunci sukses Pak Hari terletak pada kemampuannya menata kembali perusahaan yang bermasalah menjadi perusahaan yang berkembang. Sukses harus diperjuangkan. Tidak ada sukses yang tanpa perjuangan. Itu penting. Jangan pernah berhenti berjuang sebelum sukses itu kita raih. Jangan pernah berhenti membangun Indonesia sebelum Indonesia mencapai tujuan. Itu penting. Seberapa sering Bapak gagal dalam menjalankan keputusan bisnis, Pak? Oh, sering, tapi kegagalan itu kan bukan berarti membuat kita kapok. Kegagalan itu adalah bagi kita introspeksi supaya kita lebih baik lagi. Salahnya di mana gitu loh. Supaya jangan diulang. Disitulah wisdom, ya. Jadi disitulah pengalaman, disitulah insight, disitulah satu hal yang membuat kita lebih baik untuk tidak mengulang yang pernah kita lakukan dan itu ternyata salah. Ketika kita harus mengkoreksi langkah yang pernah kita lakukan, Pak, tentunya dibutuhkan sikap legowo, Pak Hari. Bagaimana kita bisa mengkoreksi untuk tidak gagal lagi di masa depan? Bagaimana Bapak menyikapi hal itu, Pak? Ya, hidup maju, ya, umur nambah, jalan juga maju, nggak mundur. Jadi jangan lihat spion. Kalau kita lihat spion terus, kita nggak maju-maju. Belakang itu, masa lalu, itu adalah pengalaman bagi kita untuk lebih baik lagi. Dan saya ingin katakan di sini bahwa keberhasilan kita ke depan tidak tergantung dengan masa lalu kita. Apapun masa lalu kita, tidak menghalangi kita untuk maju. Kegagalan itu harus menjadi batu lompatan untuk jangan mengulang kesalahan yang sama. Dan akhirnya, Bapak Hari mempunyai perusahaan yang jauh lebih besar. Pak Hari sudah mengatakan dari awal bahwa beliau ingin menjadi entrepreneurship. Dengan adanya cita-cita tersebut, tentu saja Pak Hari berusaha keras untuk mencapainya. Menurut Pak Hari, dalam mencapai sebuah tujuan, kita harus mempunyai 4 fokus di dalamnya. Yang ingin saya bagikan yang tentunya kepada generasi muda. Yang pertama adalah fokus pada kualitas, yaitu kualitas hubungan kita dengan pencipta kita, kepada Tuhan. Itu penting. Karena kenapa? Supaya kita jadi peka. Kalau kita peka, kita akan banyak diberikan wisdom, kita akan banyak diberikan petunjuk-petunjuk, sehingga jalan kita tidak salah. Hidup itu pilihan. Tiap hari itu kita punya pilihan hidup banyak sekali. Mulai mau bangun jam berapa, mau kegiatannya apa saja pada hari itu, sampai kemudian kita tidur lagi, itu pilihannya luar biasa banyaknya. Dan akhirnya saya biasakan itu dan menjadi habit dalam hidup saya. Yang kedua yang saya pelajari dalam hidup adalah meningkatkan kualitas kepribadian kita. Artinya apa? Jadi kita harus senantiasa mencoba untuk introspeksi, melihat kelemahan-kelemahan kita. Apa yang perlu kita perbaiki dan perbaikilah. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas output kita. Jadi kita harus punya spirit of excellence. Jadi dalam apapun yang kita kerjakan, pastikan kita memberikan yang terbaik. Setiap manusia itu memiliki peranan bermacam-macam. Seperti saya sebagai Haritanu,
saya memiliki peranan sebagai kepala rumah tangga, ya suami dari istri saya, bapak dari anak saya yang jumlahnya 5 orang. Saya sebagai CEO ya, daripada MNC Group, juga sebagai pemegang saham. Saya sebagai anggota masyarakat. Saya di politik juga, saya sebagai pimpinan dari Ketua Pemilu dan saya dicalonkan juga sebagai calon wakil presiden. Sehingga saya punya peranan yang berbeda-beda sebagai saya Haritanu. Nah, jadi spirit of excellence itu artinya jadilah kita dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita, menyelesaikan tugas-tugas kita dalam setiap kapasitas kita. Jadilah kita orang yang reliable. Ini penting sekali. Sama halnya pada saat pandemi COVID-19 menyerang. Sebagian bisnisnya mengalami keterpurukan. Namun, beliau dapat melihat peluang yang ada dalam masa krisis tersebut. Di masa pandemi, Pak Hari memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai peluang yang besar bagi bisnisnya. Menurutnya, jika perusahaan beliau tidak langsung memanfaatkan peluang bisnis tersebut, perusahaan tersebut pasti akan tertinggal atau bahkan gulung tikar. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan banyak perusahaan yang berdampak, Pak Hari sebagai Executive Chairman MNC Group tetap optimis bahwa kinerja perseroan di bawah MNC Group pada semester 2 tahun 2020 akan lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi pada semester 1. Beliau optimis karena dilandasi oleh rencana pemerintah dalam melakukan berbagai langkah inisiatif percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Saat memasuki semester tersebut, pasar baru saja mengalami peningkatan dibandingkan semester sebelumnya. Demikian pemaparan tentang Bapak Haritanu Sudibyo yang merupakan salah satu tokoh bisnis yang sukses dan berhasil. Semoga dengan mindset kewirausahaannya, kita dapat mengambil banyak pelajaran yang dapat memotivasi kita untuk hidup memiliki tujuan dan pantang menyerah. Jadikanlah kisah hidup Bapak Haritanu Sudibyo menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan.